Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di rumahnya masing-masing ataupun di mana saja teman-teman berada masih dalam keadaan sehat dan bersemangat menjalani masa karantina COVID-19 ini dan tetap fokus dalam beberapa menit ke depan mengikuti kelas alternatif. Nah, mungkin pertama kali bagi teman-teman yang belum pernah ikut kelas alternatif ini agak terkesan asing karena kita belum pernah ketemu dan tiba-tiba dengar suara saya. Jadi kita kenalan dulu. Saya pikir nama saya Kadri Fama, saya founder Arena Alternatif dan di Arena teman-teman bisa panggil saya K. Untuk yang baru join Arena Alternatif dan segala konten yang kami sediakan di Instagram, mungkin teman-teman agak sedikit bingung Arena Alternatif itu apa. Jadi kita kenalan dulu. Arena Alternatif adalah sebuah portal humaniora dan seni pertama di Indonesia, di mana kita menggabungkan 3 niche utama, yakni ada filsafat, sastra, dan juga seni. So far untuk seni kita fokus ke seni musik, yakni seni musik indie, di mana kita mempromosikan karya-karya musisi indie baik Indonesia maupun internasional di Instagram. Yang kedua ada sastra, kita fokus bikin sastra alternatif atau khususnya puisi, di mana kita memposting karya puisi kita juga di platform Instagram. Dan yang ketiga ada filsafat, yakni kelas alternatif ini. Jadi kita menyediakan kelas filsafat gratis kepada teman-teman yang berminat, di mana yang bikin beda kelas alternatif kita sama kelas filsafat yang lain adalah kita menyoal filsafat secara praktis. Jadi kita menurunkan filsafat yang konseptual dan terkesan rumit kepada hal-hal yang sifatnya aplikatif atau bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan tentu saja dengan cara yang sederhana. Untuk edisi kali ini kita akan bahas filsafat Stoicisme 101. Saya kasih judul 101 karena ada banyak hal yang saya temukan di Stoicisme ini dan menarik sekali untuk kita bahas, khususnya untuk life skill yakni mengelola amarah, stres, dan rasa cemas. Jadi filsafat ini sebenarnya agak unik karena umurnya sangat panjang dan namanya sangat beragam. Jadi ada yang nyebutnya filsafat stoicisme, ada yang nyebutnya filsafat stoikisme, ada yang nyebutnya filsafat stoa atau stoik, dan yang terbaru ada dari Om Henry Manampiring. Saya merasa muda. Jadi Henry Manampiring menamai atau mentranslate secara bebas stoicisme ini sebagai filsafat atau dia sebut filosofi teras. Nah, kenapa filosofi teras? Karena sebenarnya filsafat ini dikembangkan oleh pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf yang seringkali membahas filsafat stoa ini di pelataran uh, ya saya nggak tahu semacam uh, tempat di Yunani di mana orang diskusi namanya ya stoa atau teras gitu. Jadi itu kayak tempat lepas kemudian orang diskusi lah asik-asik kayak gazebo lah ya kalau zaman sekarang kita nyebutnya. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba menyoal tentang filsafat ini dan membahas bagaimana sih filsuf-filsuf Stoa menjelaskan cara hidup mereka atau cara pandang mereka dalam menyikapi amarah, stres, dan rasa cemas di hidup ini. Dan saya sebenarnya agak bingung bagaimana harusnya saya menyusun kelas online ini karena ini adalah kelas online pertama. Biasa kita live meeting atau ketemu langsung di arena alternatif, tapi karena kita lagi pandemi, jadi kita bikin kelasnya online. Let's go, next. Baik, di awal kita akan bahas tentang perkembangan dan tokoh filsafat Stoa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, uniknya filsafat ini adalah filsafat Stoa punya umur yang sangat panjang. Dia dimulai 3 abad sebelum Masehi dan dikembangkan terakhir kali oleh original thinkernya atau pemikir originalnya di awal 3 abad sesudah Masehi. Jadi umurnya kisaran 500 sampai 600 tahun. Dan biasanya orang kalau bahas pembabakan filsafat Stoa ada 3 klaster. Pertama awal, kedua tengah, dan yang ketiga ada akhir. Jadi kalau di awal itu ada Zeno
of Citium atau seorang filsuf bernama Zeno. Daerah asalnya adalah Citium. Sebenarnya dia adalah pedagang, tapi kemudian mungkin dia berdagang atau dia pindah ke Athena dan kemudian memutuskan dirinya menjadi filsuf dan mengajarkan filsafat Stoa ini. Muridnya Zeno ada Poseidonis, dia adalah pelopor filsafat Stoa ini juga di fase tengah, dan yang di fase akhir ini yang termasyur banget di filsafat Stoa ada Seneca. Dia adalah seorang statesman atau kalau kita nyebutnya sekarang PNS kali ya. Dia merupakan penasehat Kaisar Romawi di Roman Empire waktu itu. Dan yang kedua ada Epictetus, dia adalah seorang budak. Dan yang ketiga ada Marcus Aurelius, dia adalah kaisarnya Romawi di zamannya. Jadi yang ingin saya soal sebenarnya bukan pembabakannya, tapi lebih kepada tokoh-tokohnya. Kalau kita perhatiin nih, setiap tokoh-tokohnya punya status yang berbeda. Mulai dari Epictetus yang budak sampai ke Marcus Aurelius yang kaisar, semua mereka menerapkan filsafat stoicisme. Jadi filsafat ini ada dua kesimpulan ya. Pertama, umurnya sangat panjang. Dan yang kedua, semua tokohnya punya status berbeda yang dimana itu berarti setiap orang mau level sosialnya rendah ataupun level sosialnya elit itu bisa menerapkan filsafat stoicisme. Dan juga kalau ngomongin filsafat stoicisme kita bakal bicara tentang ketahanan mental ya. Jadi gimana caranya kita bisa tahan dengan segala cobaan yang bisa bikin kita marah, stres, bahkan juga mungkin cemas. Kita nggak akan ragu dengan tokoh-tokoh yang kita bahas tadi. Kenapa? Karena banyak dari mereka kisah hidupnya memang tragis. Bisa kita mulai dari Seneca misalnya. Seneca itu dia dihukum mati oleh Kaisar Romawi atau rajanya ketika itu bernama Nero karena dia dituduh melakukan konspirasi pembunuhan kepada Nero. Jadi saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak, yaitu di zamannya mereka. Tapi Nero nggak mau repot-repot mau bunuh si Seneca ini. Akhirnya Seneca dihukum atau dieksekusi dengan cara disuruh iris nadinya sendiri. Wah itu kan sulit ya. Dan nggak cuma satu, keempat-empatnya. Kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, dan tangan kanan. Dan dia mati dalam keadaan eksekusi itu. Ya, kurang tragis apa lagi coba? Kalau Epictetus seperti yang saya sebutkan dia Buddha. Jadi hampir sepanjang hidupnya dia menderita sebagai seorang Buddha. Nggak usah ditanya menderitanya kayak apa ya, namanya Buddha pasti nggak ada punya hak azazi dan tertekan. Dan Marcus Aurelius, mungkin kamu mikir ya dia raja, terus apa kapasitasnya ngomongin tentang ketahanan mental? Ya dia raja tapi di masa pemerintahannya dia punya banyak konflik, mulai dari peperangan dan juga bencana. Jadi dia raja yang sangat tangguh dan sabar di sepanjang sejarah Roman Empire. Dan katanya sih, kita nggak boleh gosip, tapi katanya istrinya juga suka selingkuh. Tapi saya nggak tahu, kayaknya nggak juga. Karena Marcus Aurelius ini punya anak belasan. But we never know. Itu romannya tuh kayak gitu katanya. Tapi dia mampu bertahan. Semua orang ini mampu bertahan sampai di detik terakhir dia hidup dan menorehkan banyak karya. Kalau Marcus Aurelius karyanya itu sebenarnya bukan karya, tapi sebagai raja dia punya semacam jurnal atau diary yang dibukukan kemudian diberi judul The Meditations. Kemudian kalau Epictetus itu juga sama, dia mengajar filsafat dan catatan hariannya kemudian dibukukan, kalau nggak salah judulnya Discourse. Kemudian Seneca ini juga punya banyak catatan seperti nasihat itu selama dia menjadi penasehat Nero. Dan juga Zeno dan Posidonius. Pokoknya orang-orang ini punya banyak karya dan masing-masing mereka punya kisah tragisnya sendiri-sendiri. Jadi kalau ngomongin ketahanan mental kita nggak usah raguin kapasitas mereka. Mereka udah expert dan mereka membuktikan mereka mampu bertahan. Alright, next.
Selanjutnya kita bahas asumsi-asumsi dasarnya. Jadi setiap filsafat biasanya berangkat dari asumsi dasar atau apa yang mereka yakini di awal untuk menciptakan teorinya. Kalau di Stoicisme setidaknya ada 4 asumsi dasar. Pertama tentang bagaimana cara mereka melihat alam. Filsuf Stoa atau Stoik percaya bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan dan bekerja dalam prinsip rasional. Jadi alam ini enggak asal, ada hitung-hitungannya sendiri. Kayak misalnya posisi bumi misalnya. Posisi bumi itu kan ada di dekat matahari, tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Dan planet-planet lain kan sampai sekarang nggak ada bukti saintifik bahwa ada kehidupan di sana. Nah, itu salah satu bentuk uh, rasional prinsipal atau prinsip rasional atau kalau kamu bisa bayangin bahwa sekarang peradaban kita bisa sestabil ini itu karena ada mekanisme seleksi alam, misalnya hujan meteor. Jadi dulu seperti yang kita tahu di ilmu arkeologi kita punya banyak hewan-hewan purba ya. Jadi macam-macam dan seram-seram. Dan tentu ukurannya nggak sekecil atau sebesar ayam. Ukurannya pasti lebih besar dari rumah kamu. Tapi kan seleksi alam kemudian membuat mereka punah dari peradaban. Dan akibatnya sekarang peradaban seperti ini atau sebagaimana yang kamu lihat, sebagaimana yang kamu tinggali sekarang, itu kan sesuai dengan pola hidup kamu sekarang kan. Kamu bisa ke mall, kamu bisa pergi ke warnet, kamu bisa pergi ke kampus tanpa harus dihantui oleh eksistensi atau keberadaan makhluk-makhluk buas itu. Nah, seleksi alam kan ternyata memungkinkan kamu hidup. Dan kamu mungkin hidup karena ada prinsip rasional di awal yang memikirkan atau mengatur bahwa kalau manusianya kayak kamu, kayak saya, atau kayak kita semua, maka alamnya tuh kayak gini. Maka semua hal yang terjadi di alam ini, mulai dari contoh-contoh kecil sampai contoh besar, itu diatur dengan prinsip rasional, ya kan? Atau kayak rambut kamu gitu, itu rambut di atas kepala kamu bisa tumbuh panjang sekali. Tapi ternyata rambut di atas mata kamu atau kita sebutnya alis nggak tumbuh sepanjang itu kan. Jadi alam bahkan diri kamu sendiri itu diatur dengan prinsip rasional dan semua yang terjadi ini adalah dengan alasan yang baik dan itu pasti baik. Kayak kepunahan dinosaurus tadi mungkin kita sedih ya atau kita mikir kenapa juga harus punah. Tapi kan itu baik dengan pola hidup hari ini. Dan kenapa alis gak bisa tumbuh sepanjang rambut ya? Karena itu baik. Repot juga kalau kamu harus potong alis tiap hari atau tiap minggu ya kan. Dan ribet juga bentuknya gimana. Jadi alam ini diatur dengan prinsip rasional katanya Stoik. Asumsi kedua, ada corak Tuhan dalam setiap tatanan alam yang diatur tadi atau harmoni alamnya. Untuk ngejelasin corak Tuhan ini maksudnya gini. Misal kalau kamu pergi ke sebuah tempat, terus tempat itu lengang atau sepi lah, nggak ada kehidupan kayaknya. Tiba-tiba kamu jalan-jalan, kamu ketemu kacamata. Nah, kamu pasti mikir kan, wah ini pasti ada orang sebelumnya di sini, ya kan? Di situ berarti kita bisa lihat kacamata itu ada corak manusianya, ya nggak sih? Ada corak orang yang kita tahu bahwa dia lah yang identik dengan barang itu. Kalau kacamata kan identik sama manusia. Nggak ada tuh ayam pakai kacamata atau tumbuhan guna kacamata nggak ada kan. Jadi kacamata bercorak manusia. Nah, alam karena alam tadi diciptain sama Tuhan, itu pasti juga punya corak Tuhan. Dan corak inilah yang mengidentikan suatu harmoni. Jadi alam ini punya sifat-sifat ketuhanan atau ada unsur-unsur ketuhanan di situ. Ya nggak usah jauh-jauh, misalnya kamu misalnya, itu kan juga ada unsur-unsur ketuhanan. Misalnya kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu ada gitu kan. Ya Tuhan kan gitu kan, maha mendengar,
maha melihat, dan ya Tuhan juga wajibul wujud atau dia super eksis atau super ada. Dia mengadakan keberadaan hal-hal yang lain. Nah, itu berarti alam ini ada corak Tuhannya. Itu asumsi kedua. Nah, asumsi ketiga, karena alam ini punya harmoni dan ada corak Tuhannya, maka Tuhan sebenarnya telah menentukan fungsi setiap makhluk, atau tiap-tiap kita itu ada gunanya, dan kita harus menjalankan fungsi atau guna kita itu. Misal kayak ayam gunanya adalah menghasilkan telur, ya kan? Terus tumbuhan jadi sayur buat kita. Langit bikin hujan, atau yang lain misalnya rusa jadi hewan buruan kan gitu-gitu. Nah, kalau rusa nggak mau jalanin fungsinya, dia demo, dia nuntut hak asasi hewan misalnya, kamu bayangin aja. Atau tiba-tiba ayam mogok, nggak mau bikin telur. Nah, itu kan kacau kan semuanya. Nah, maka fungsi ini bisa berharmoni kalau masing-masing komponen atau ciptaan Tuhan menjalankan fungsinya. Nah, terakhir nanti dari sini muncul pertanyaan, terus fungsinya manusia apa? Masuk ke asumsi keempat, fungsinya manusia adalah bernalar. Jadi, apa sih yang bikin kita beda sama makhluk lain? Katanya filsuf Stoa, kita tuh punya akal. Nah, kalau kita ingin menjalankan fungsi kita, maka kita jalankan satu-satunya yang bikin kita beda sama orang lain atau makhluk lain, makhluk lain nggak punya akal, kita punya akal. Maka untuk menjalankan fungsi kita sebagai manusia, kita harus memberdayakan akal. Jadi cara kita hidup di alam ini yang punya prinsip rasional tadi, kita harus pakai akal kita guna menjalankan fungsi kita dan berharmoni dengan alam. Jadi kita adalah satu-satunya makhluk yang secara sadar bisa berharmoni dengan alam menggunakan akal kita. Tapi kalau kita tidak memberdayakan akal, di situ juga kemudian harmoninya rusak. Jadi di sini kita bisa simpulkan ada 4 asumsi dasar. Pertama, tentang alam, bahwa menurut Stoa alam itu diciptakan oleh Tuhan dan ada prinsip rasionalnya. Yang kedua, setiap hal itu ada corak Tuhannya yang mengatur fungsinya masing-masing. Dan yang ketiga, fungsi ini harus dijalankan oleh setiap makhluk. Dan yang keempat, karena kita beda sama makhluk lain, dimana kita punya akal, untuk menjalankan fungsi kita, kita harus memberdayakan akal. Itu asumsi dasarnya stoicisme. Berangkat dari situ, maka stoicisme punya hipotesis. Next dulu. Menurut stoik, ketika kamu merasakan emosi negatif, maka sumber dari emosi negatif itu adalah kegagalan kamu sebagai manusia untuk menjadi rasional. Jadi kita udah bahas tadi bahwa hidup ini ada rasional principle atau prinsip rasionalnya. Dan di dalam hidup kita tahu selalu ada momen bahagia, ada momen sedih, ada yang enak, ada momen yang gak enak. Nah, ketika yang gak enak ini datang ke kamu, terus kamu marah, terus kamu stres atau kamu cemas misalnya, itu berarti kamu gak rasional. Kamu gak masuk akal. Kenapa? Karena secara tidak langsung kamu menginginkan bahwa harusnya hidup tuh gak sedih atau gak ada gak enaknya. Dan gak mungkin kan, hidup tidak didesain seperti itu. Jadi perasaan marah, stres atau rasa cemas, yakni yang kamu rasakan, itu kan emosi negatif. Emosi negatif itu muncul karena kamu gagal menjadi rasional. Kamu gagal membaca alam yang ternyata memang menimbulkan atau selalu ada masalah-masalah. Jadi kamu mengalami sesat pikir atau kesalahan bernalar, sehingga kamu merasa cemas, kamu merasa marah atau stres, dan kamu gak siap menghadapi alam yang memang memiliki itu. Next dulu. Terus gimana dong solusinya? Katanya filsuf Stoa, untuk selaras dengan alam jangan berharap untuk tidak memiliki masalah.
tapi kuatlah untuk hidup bersama masalah-masalah itu. Jadi uniknya filsuf Stoa ini dia memiliki konsep bahagia yang disebut dengan undisturbed. Jadi bahagia itu cukup ketika kamu tidak merasakan emosi negatif. Kamu nggak cemas, kamu nggak mudah marah, kamu nggak mudah insecure. Bukan adanya emosi positif. Jadi kalau emosi positif itu nanti-nanti aja gitu. Itu semacam bonus. Yang jelas bahagia itu atau undisturbed itu adalah ketika kondisi di mana kita tidak merasakan emosi negatif. Nah, untuk sampai di kesadaran seperti ini, kita perlu beberapa pendekatan versi Stoa. Apa aja? Berikut ulasannya. Yang pertama, dikotomi kendali. Jadi, dikotomi ini secara bahasa artinya pembagian. Menurut Stoa, ada dua hal atau pembagian di muka bumi ini. Pertama, hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Yang kedua, hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan percaya atau tidak, lebih banyak yang nggak bisa kamu kendalikan ketimbang yang bisa kamu kendalikan. Contoh, kayak COVID-19 ini penyebarannya kan kamu nggak bisa kendalikan, ya kan? Yang kedua, kesehatan kamu nggak bisa kamu kendalikan. Kamu cuma berusaha aja buat sehat, ya udah. Kalau sakit ya sakit aja, itu nggak bisa kamu kendalikan. Atau nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu kamunya nggak bisa kendalikan. Atau bencana alam itu kamu nggak bisa kendalikan, ya kan? Yang bisa kamu kendalikan itu nyaris sangat sedikit sekali. Misalnya kayak yang bisa kamu kendalikan adalah pikiran kamu, sikap kamu, respon kamu, atau cara pandang kamu, ya kan? Banyak orang itu stres, marah, atau cemas itu karena nggak paham dikotomi kendali ini. Dia nggak paham mana yang bisa dia kendalikan, mana yang enggak. Contoh, kamu terjebak macet, ya kan? Macet itu kan secara praktisnya adalah ya udah mobil kamu nggak bisa bergerak, ya kan? Karena arusnya macet. Terus kamu marah, apa sih macet? Kamu klakson keras-keras. Nah, katanya stoik itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena macet itu kan ada di luar kendali kamu. Terus ngapain kamu marah-marah? Apakah marah-marah itu menyelesaikan problem kamu yakni macet? Enggak juga kan? Nah, makanya tadi dibilang sama stoik, emosi negatif, marah, itu terjadi karena kamu nggak rasional. Kamu gagal membaca alam secara rasional. Jadi, itu nggak bisa kamu kendaliin, kenapa kamu mesti marah? Yang bisa kamu kendaliin adalah pikiran kamu tentang macet. Misal nih, kamu terjebak macet. Kamu nggak bisa merubah macet atau keadaan ketika itu. Yang bisa kamu kendalikan apa? Ya respon kamu terhadap macet. Kalau kamu tadinya marah-marah, ya udah kamu harus bilang ke diri kamu, saya marah-marah tidak akan merubah keadaan karena itu ada di dikotomi luar kendali. Harusnya yang saya lakukan adalah saya mencari kegiatan lain agar tetap produktif selama macet. Misalnya kamu dengar podcast, kamu dengar TEDx, kamu dengar apa gitu. Karena hanya itu yang bisa kamu kendalikan. Itu lebih rasional ketimbang kamu marah-marah, ya kan? Nah, penerapan dikotomi kendali itu sering tidak terjadi karena kita nggak paham bahwa kita merespon pada hal yang tidak dapat kita kendalikan. Tapi ini makin diperparah ketika dikotomi kendali tidak dipahami, plus juga kamu nambah-nambahin bumbu pada hal-hal yang sedang kamu alami. Contohnya bisa kamu lihat di slide berikutnya, kita next dulu. Contohnya ini, misalnya kamu diselingkuhin sama pacar kamu. Perselingkuhan itu kan keadaan dimana kamu dicurangi dan hubungan kamu berakhir. Ya udah gagal, ya kan? Faktanya itu, katanya filsuf stoik, sebenarnya semua kejadian itu pada dasarnya bersifat netral. Kayak perselingkuhan ini, faktanya hubungan itu berakhir, that's it, ya kan? Tapi perselingkuhan itu akhirnya jadi menyedihkan sekali atau mungkin bikin depresi kamu karena kamu nambah-nambahin persepsi negatif. Misal, perselingkuhan itu terjadi. Kenapa? Karena saya nggak cakep. Karena saya kena azab. Saya nggak luangin waktu buat dia, bla bla segala macam. Atau nggak ada lagi yang
bakal sama kayak dia. Wah, itu kan dunia berakhir. Lebay sekali dan lain sebagainya. Itu kan kamu yang nambahin sendiri, kata filsuf Stoik. Sebenarnya faktanya sederhana dan simpel, bahwa hubungan kamu berakhir karena ada kecurangan. Tapi kamu jadi stres berlebihan, kamu depresi, atau kamu kehilangan motivasi, terus kamu jadi frustasi. Ada beberapa orang juga memutuskan untuk bunuh diri. Padahal itu diawali dengan persepsi kamu sendiri. Jadi proses pembentukan emosi negatif itu ada 3. Pertama ada fakta, ini netral. Yang kedua, kamu nambah-nambahin bumbu dan terjadilah emosi negatif. Ini nggak rasional. Harusnya kamu meniadakan persepsi negatif ini gitu. Dan kembali pada fakta bahwa ya udah, hubungan itu berakhir. Mau gimana lagi? Itu kan ada di luar kendali kamu. Kamu nggak bisa kendaliin pacar kamu yang udah terlanjur selingkuh. Apa coba? Yang bisa kamu kendalikan adalah akal atau pikiran kamu tadi. Jangan tambahin emosi atau persepsi-persepsi negatif. Itulah kenapa ada beberapa quotes dari filsuf Stoa. Next. It is not things that disturb us, but our opinion of them. Jadi bukan hal-hal semacam perselingkuhan, macet, atau apapun itu yang mengganggu kamu, tapi opini kamu tentang hal-hal itu. Karena kamu nambah-nambahin bumbu tadi gitu. Tapi kalau kamu bisa kendalikan pikiran kamu, maka hal-hal itu nggak akan mengganggu kamu. Misal perselingkuhan, ya udah bagus dong diselingkuhin. Jadi gue bisa tahu sekarang, gue bisa move on sekarang dan goodbye gitu. Atau macet misalnya, ya udah macet aja. Tapi kita masih bisa produktif, kita masih bisa melakukan hal-hal yang berguna bagi kita sendiri. Misalnya menghibur diri kita, ya kan? Karena itu orang kota apalagi agak sulit menemukan waktu-waktu demikian. Tapi di dalam Aceh kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan hal-hal itu yang mengganggu kamu, tapi opini kamu tentang hal-hal itu, katanya Epictetus. Terus katanya Markus, you have power over your mind, not outside the events. Realize this and you will find a strength. Jadi kamu nggak punya kendali sama hal-hal yang di luar diri kamu. Yang kamu punya kekuatan atau kendali itu cuma pikiran kamu. Sadari ini, maka kamu akan temukan sebuah kekuatan. Kekuatan maksudnya ya bahagia tadi atau undisturbed tadi. Kamu nggak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di hidup kamu, katanya Marcus Aurelius. Gitu ya, jadi kendalikan ruang atau semesta berpikir kamu. Yang kedua, amor fati. Secara bahasa, amor fati ini bisa diterjemahkan sebagai mencintai nasib. Jadi amor itu artinya cinta, fati itu berasal dari kata fate, ya takdir atau nasib lah. Jadi cintai nasibmu. Bahkan dalam nasib yang paling menyedihkan. Jadi kan tadi ada asumsi dasar bahwa alam ini diatur dengan prinsip rasional. Nah, ketika prinsip rasional itu menyedihkan sekali buat kamu, percayalah itu yang terbaik, katanya Zeno of Citium. Kenapa? Karena bencana atau kejadian yang sedih merupakan proses menuju kesempurnaan yang lebih sempurna. Misalnya gini konkretnya. Kita tahu Aceh ketika dia terkena tsunami itu luluh lantak. Sebelum dia kena tsunami, Aceh itu punya gerakan separatis namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Setelah Aceh kena tsunami, GAM melemah. Dan waktu itu presiden kita adalah Pak SBY. Pak SBY memutuskan untuk langsung terjun ke lapangan mengontrol dan menindaklanjuti bencana nasional waktu itu Aceh tsunami. Dan demikian akhirnya GAM mulai menyadari itikat baik pemerintah untuk merangkul Aceh. Jadi yang selama ini Aceh dikata seperti diskriminasi atau diacukan, ternyata enggak. Ketika Aceh kena tsunami, pemerintah nasional langsung turun dan menanggapi isunya. Dengan begitu, dijadikanlah momen tsunami Aceh ini sebagai momen untuk berdamai dengan GAM. Dan sekarang kita lihat
Aceh sekarang udah jadi bagian dari Indonesia kita lagi gitu. Nah, itu bukti bahwa kesedihan membawa proses kesempurnaan yang lebih sempurna. Gak cuma itu. Jadi Aceh itu kan waktu itu dalam rangka membangun ulang, Pak SBY mengeluarkan kebijakan open door policy atau semua organisasi internasional itu negara ataupun non-negara boleh masuk ke Aceh dalam rangka membangun Aceh, ya kan? Nah, karena dia dibangun oleh berbagai macam organisasi internasional, pembangunan Aceh maju pesat. Dan sekarang Aceh damai, nggak ada gerakan separatis, dan daerahnya jauh lebih maju sebelum dia terkena tsunami. Atau kamu kena selingkuh tadi misalnya, pacar kamu selingkuh. Kamu diselingkuhin hari ini kan syukur, daripada kamu nanti diselingkuhin waktu kamu nikah. Ya kan? Pasti ribet, kamu punya anak lah, bla bla bla, segala macam. Nah, makanya kata Marcus Aurelius, cara kamu mencintai nasib kamu tuh sederhana. Pahami apa yang kamu punya hari ini dan bayangkan kamu nggak punya itu. Seandainya, ini kalimatnya Markus, hal-hal dasar yang ini saja saya tidak punya, pasti saya akan mengejar-ngejar apa yang saya tidak punya hari ini. Kayak kamu selingkuh tadi loh. Misalnya kamu lanjut nikah sama pasangan kamu itu. Tapi kan mentalitas dia mentalitas selingkuh. Pasti juga kamu di masa depan juga akan diselingkuhi dia. Nah, tapi ketika kamu di masa depan kamu udah punya anak, kamu udah berkeluarga, bla bla bla, kamu untuk bilang putus kan sulit. Pasti di saat itu kamu mikir, andai waktu itu saya nggak nikah sama dia, ya kan? Dan kalau bisa di masa depan itu, kamu akan mati-matian untuk kembali ke masa lalu dan memiliki takdir bahwa kamu diselingkuhi sebelum kamu dinikahi dia, ya kan? Maka katanya Marcus Aurelius, ya sekarang itu udah terjadi. Hari ini kamu memiliki takdir di mana kamu tidak menikah sama dia yang tukang selingkuh. Cintailah takdir kamu itu. Karena kalau kamu pun lanjut nikah sama dia, kamu akan mengejar takdir kamu yang kamu miliki hari ini. Jadi cara stoik bersyukur itu unik. Dia fokus pada takdirnya sendiri dan membayangkan kalau takdir kamu yang kamu miliki sekarang nggak kamu miliki. Pasti kamu mati-matian untuk mendapatkan takdir yang kamu miliki sekarang. Gitu. Jadi cara mencintai takdir itu, bayangkan kamu nggak punya takdir itu dan pasti kamu akan mati-matian mendapatkan takdir itu. Gitu loh. Atau di masa COVID-19 sekarang. Kalau kamu yang fresh graduate pasti kamu ngerasain orang di PHK dari kerjaannya. Fresh graduate baru mau cari kerjaan, gimana ceritanya tuh gitu. Orang di PHK kita mau cari kerjaan, itu kan sulit, ya kan? Walaupun ada sih lowongan kerjaan buka atau satu perusahaan, ya mayoritas perusahaan berbasis online ya atau online service dia buka tetap. Tapi kan susah juga, berapa sih posisi yang tersedia untuk perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, maka nasib kamu kalau kamu fresh graduate di masa sekarang, itu kamu pasti sulit dapat kerja. Tapi cintailah nasib kamu itu. Kenapa? Karena kalau kamu nggak punya nasib susah dapat kerja sekarang, pasti kamu juga bakal cari-cari nasib kayak sekarang. Contoh, gara-gara COVID-19, saya kan fresh graduate nih. Nggak ada orang yang mau nanya saya, udah kerja atau belum? Nggak ada kan? Kenapa? Karena orang maklum aja sekarang emang sulit dapat kerja. Ya memang saya nggak dapat pekerjaan dan sekarang susah cari kerja karena saya fresh graduate di masa-masa sekarang. Tapi minimal saya nggak ditanya-tanya lagi. Kalaupun sekarang nggak ada COVID-19, pasti saya akan mengejar-ngejar keadaan di mana saya nggak ditanya-tanya orang gitu loh. Atau kamu yang anak kos, kamu cuma punya nasi sesendok sama tempe. Tapi bayangkan kalau kamu nggak punya nasi sama tempe, pasti kamu berjuang mati-matian untuk bisa makan nasi dan tempe. Jadi apapun hal yang sedih atau hal yang bikin kamu stres, bikin kamu nggak enak hari ini, katanya stoik, cintai nasib kamu. Amor fati lah. Karena kalau kamu nggak punya apa yang kamu punya hari ini,
pasti kamu mati-matian untuk mendapatkannya juga. Alright, next. Selanjutnya ada premeditation of evil, atau pikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Jadi kalau kita terjemahin, premeditation ini adalah prameditasi, evil itu artinya yang buruk-buruk. Ya. Jadi misal nih, setiap kamu bangun pagi, katanya Marcus Aurelius, kamu harus bilang ke diri kamu, hari ini saya bisa ketemu orang yang menyebalkan, orang yang nggak tahu bermoral, ya kan? Pokoknya hal-hal yang nggak enak gitu. Setiap pagi kamu harus kayak gitu, makanya disebut dengan premeditations. Dan ini penting karena kebahagiaan kamu atau stabilnya keadaan kamu, atau bahasa kita tadi undisturbed tadi, itu dipengaruhi oleh ekspektasi kamu. Kalau ekspektasi kamu di bawah atau lebih rendah, maka bahagia itu lebih mudah. Karena kebahagiaan itu adalah keadaan dimana ekspektasi kamu bertemu dengan realita. Jadi daripada kamu ekspektasi bagus-bagus terus nanti kecewa, untuk mencapai keadaan undisturbed atau bahagia tadi, kamu bayangin aja kemungkinan-kemungkinan terburuk. Misal kamu ada di pesawat, gitu, turbulensi atau gangguan cuaca. Nah, sebelum kamu mikir macam-macam tentang gangguan cuaca ini nanti efeknya apa, pikir aja yang terburuk. Oh, ini mungkin saya mati. Gitu. Dan pikirin mati itu sebagai fakta, jangan ditambah-tambahin bumbu kayak tadi. Mati itu adalah akhir. Dan sama seperti sebelum kamu lahir, kamu nggak tahu apa-apa. Katanya filsuf Stoik, ya udah mati itu kayak gitu. Itu kata dia. Terus lagi pula kematian itu kan normal, semua orang kan bakal mati juga. Ya udah sih, mati di pesawat apa gitu. Jadi dia langsung mikirin kemungkinan terburuknya gitu. Atau yang paling ekstrim, kalau kamu baca buku Filosofi Teras tuh, saat kamu mencium istri kamu, bayangkanlah bahwa suatu hari dia mati. Nah, jadi langsung bayangin kemungkinan terburuknya. Tapi kalau mungkin kamu pengen menganalisa ini lebih lanjut, barangkali kamu mikir kayak, loh kalau kayak gitu kan negative thinking dong, masa turbulensi langsung mikir mati? Jawabannya katanya Stoik, enggak juga, beda. Kalau negative thinking itu menghasilkan rasa grogi atau takut. Kayak turbulensi tadi, wah jangan-jangan saya mati nih, wah saya mati. Itu kamu negative thinking. Beda sama premeditation of evil, kamu hanya sekedar mikirkan bahwa ya kemungkinan terburuknya itu gitu. Sehingga kamu lebih bersiap-siap ketika kamu menghadapi kemungkinan terburuk itu. Misal nih, kamu mencium istri kamu tadi, terus kamu bayangin dia mati. Ya tapi kan dia bakal mati kan, kemungkinan terburuknya suatu hari nanti. Ya dengan begitu, hasilnya bukan kamu takut, tapi hasilnya adalah kamu lebih menghargai waktu kamu sama istri kamu. Karena kamu nggak mesti ketemu dia besok hari gitu. Kayak lagunya apa itu loh, Meghan Trainor itu loh. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Itu kan lebih dalam kamu mencintainya. Ya kan? Jadi enggak, beda sama negative thinking. Kalau negative thinking itu persepsi yang kamu munculkan sehingga kamu jadi takut. Kalau premeditation of evil, kamu lebih bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk. Dan ini menurut saya, walaupun terdengar ekstrim di awal, itu biasa aja sih, nggak wow-wow banget. Karena ya kita sering melakukan, misalnya kamu pengen mudik, terus di bagian belakang mobil kamu biasa kamu bawa apa? Ban serep kan? Itu kan karena kamu memikirkan skenario terburuk, misalnya ban kamu pecah gitu. Atau kamu panitia di event kampus. Kamu kan mikirin nanti kalau hujan gimana, nanti kalau peserta sedikit gimana, kan gitu kan? Ya udah, kalau nanti pesertanya memang sedikit atau memang hujan, kamu lebih bersiap-siap gitu. Jadi katanya Stoik, cara kamu untuk tidak gampang marah, setiap pagi kamu harus mikirin kemungkinan-kemungkinan terburuk. Bisa jadi kamu ketemu orang yang nyebelin, bisa kamu ketemu orang di jalan terus tiba-tiba dia nyenggol kamu terus barang-barang kamu jatuh, kayak gitu-gitulah. Jadi pikirin kemungkinan terburuk. Dengan begitu, kalian akan lebih selaras dengan alam. Selaras dengan alam tadi maksudnya ya udah, kalian lebih siap menghadapi masalah karena
dunia ini atau alam ini akan selalu ada masalah. Jadi premeditation of evil jadi penting biar kalian lebih bersiap-siap dan emosi kalian lebih terkendali. Selanjutnya ini paket komplit premeditation of evil sebenarnya, apathe. Jadi apathe ini kalau bahasa kita apatis. Cuman kalau kita sebut apatis konotasinya negatif ya. Jadi kita pakai apathe aja. Apathe adalah suatu kegiatan di mana kamu melakukan kegiatan itu tanpa menarget hasil. Jadi kamu bodo amat sama hasilnya, yang penting kamu lakukan dulu. Jadi yang penting kita berjuang, entah apalah hasilnya kita nggak tahu. Yang penting kita lakukan perjuangannya. Jadi analoginya filsuf Stoik itu menurut saya cukup menarik karena dia menggunakan analogi memanah. Jadi jadilah seorang pemanah yang baik dan latihanlah memanah yang baik tanpa mengharapkan hasil dari latihan atau kamu jadi pemanah baik itu gitu. Jadi karena kita tahu tadi ada dikotomi kendali dan yang bisa kita kendalikan adalah yang di diri kita. Jadi menurut kamu hasil atau proses mana yang bisa kita kendalikan? Pasti proses kan, kita mengupayakan itu bisa kita kendalikan, tapi hasil ya kadang-kadang nggak bisa gitu. Jadi kenapa dia mengambil analogi panah? Karena memanah itu sama kayak hidup ini atau ikhtiar kita dalam alam ini. Misal kamu ingin manah buah gitu. Ketika kamu lepaskan anak panah kamu, ya kan? Usaha kamu kan cuma ada sebatas kamu membidik dan menarik tali atau karet anak panah kamu kan. Terus kamu lepaskan anak panah kamu. Usaha kamu kan cuma sampai di situ. Begitu anak panah kamu melesat, itu banyak faktor udah. Ada angin lah, ada tiba-tiba binatang lain yang lewat gitu atau apa gitu. Sehingga kamu nggak bisa menentukan hasilnya. Maka yang bisa kamu tentukan atau bisa kamu kendalikan ya usaha kamu itu aja. Dengan begitu katanya Stoik, untuk bisa undisturbed, untuk bisa bahagia, jangan menarget hasil. Fokuskan aja sama proses atau usaha kamu. Karena ketika kamu memanah, ini katanya Stoik ya, pilihlah untuk mengenai sasaran, tapi jangan berharap mengenai sasaran. Jadi, iya, kamu pilih untuk mengenai sasaran, kamu bidik gitu. Tapi begitu kamu lepasin anak panah kamu, jangan berharap itu bakal mengenai sasaran. Kalau kena, ya syukur. Kalau enggak, ya udah. Kamu pahami secara rasional bahwa hidup ini banyak faktor. Jadi, yang bisa kamu kendalikan cuma usaha kamu. Nah, berangkat dari situ, kalau kamu punya resolusi 2020, kemarin kan kamu bikin tuh. Kamu jangan pernah bikin lagi kayak 2020 saya akan dipromosikan atasan, jangan. Atau kalau kamu mahasiswa 2020 saya akan minimal dapat 3 piala di kompetisi yang berbeda, jangan. Tapi yang harus kamu lakukan, kamu tulis juga resolusi kamu, tapi fokus pada usaha yang bisa kamu kendalikan. Kayak 2020 saya akan mencoba mendapat 3 piala yang berbeda dengan latihan 3 jam sehari. Nah, itu kan bisa kamu kendalikan, ya kan? Atau kalau kamu karyawan, saya akan mencoba mendapatkan promosi dari atasan dengan datang tepat waktu dan mengerjakan tugas lebih awal. Nah, itu bisa kamu kendalikan. Bodoh amat kamu nanti dipromosin atau enggak, atau kamu dapat piala atau enggak. Tapi kan resolusi kamu itu bisa kamu checklist. Karena tumpunya ada pada prosesnya. Nah, ini lebih jauh mudah atau lebih gampang bahagianya. Karena kamu menggantungkan kebahagiaan kamu pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Banyak orang sulit bahagia karena bikin resolusi sendiri terus gak bisa capek terus stres. Kenapa? Kamu salah tempat menggantungkan kebahagiaan kamu. Jangan di sana katanya Stoik. Gantungkan pada yang bisa kamu kendalikan, yakni pada prosesnya. Jadi walaupun terkesan tadi kan apati-atinya tidak menarget hasil, kan itu kayak tidak optimis gitu kan. Tapi efek yang ditimbulkan justru sebaliknya. Kamu justru lebih sangat positif dan
kamu akhirnya menikmati proses kamu, ya nggak sih? Jadi katanya Stoik, berbahagialah dengan usaha yang telah dilakukan. Jadi kamu bahagia tuh tolak ukurnya harusnya pada proses, bukan pada hasil. Karena kamu tidak bisa menjamin hasil. Itu apa teh? Selanjutnya, next. Nah, yang kelima ada ritme. Jadi ritme ini adalah kamu harus pahami bagaimana pola dari alam itu bergerak. Jadi alam itu tadi kan punya prinsip rasional. Pahami ini, maka kamu akan bebas dari rasa cemas. Wah, ini bagi kamu yang mungkin usianya sekarang 20 sampai 30, rata-rata saya lihat 20-an ya banyak ya. Kamu kan berpotensi masuk ke quarter life crisis atau krisis hidup paruh baya, ya kan? Pasti kamu akan punya rasa cemas sendiri gitu. Bisa nggak ya saya punya kerjaan bagus? Bisa nggak saya nikah? Bisa nggak saya punya anak? Ya kan gitu-gitu kan. Katanya Marcus Aurelius, manusia akan selalu punya kemampuan untuk menghadapi masa depan dengan senjatanya sendiri sebagaimana dia menghadapi masa kini. Karena ritmenya kayak gitu. Contoh gini, kamu sekarang khawatir tentang kalau nggak kerjaan, nikah, atau enggak kesehatan kamu karena sekarang ada COVID-19 ya kan. Ya sebelumnya kan kamu juga pernah mengalami kecemasan seperti itu. Misal waktu kamu lulus SMA, kamu kan mikir bisa nggak ya saya kuliah. Hari pertama kuliah kan kamu takut, ya kan. Begitu kamu jalani ternyata kamu bisa. Sekarang ternyata kamu udah lulus. Nah, dan sekarang kamu menghadapi kecemasan kamu yang berikutnya, yaitu kamu kerja atau kamu nikah gitu kan. Tapi kan masa lalu pernah kamu hadapi dengan pola yang sama dan kamu ternyata bisa, ada-ada aja bantuan. Ternyata pas kamu kuliah terus kamu takut, terus kamu memang nggak bisa, ada teman kamu yang pintar bantuin kamu diskusi ya kan. Ada ternyata waktu itu entah kenapa kamu dapat pencerahan ya kan. Dan kamu bisa. Katanya Marcus Aurelius, masa depan juga kayak gitu. Kita sering cemas pada sesuatu yang terjadi di diri kita hari ini karena kita nggak paham ritme alam. Bahwa segala sesuatu tuh ada dua hal tadi. Ada yang nggak bisa kamu kendalikan, ada yang nggak bisa. Masa depan tuh nggak bisa kamu kendalikan. Tapi ingat, begitu kamu sampai di radius masa depan itu atau kamu masuk ke periode masa depan sebagai periode masa kini, kamu akan punya senjata kamu sendiri untuk menghadapi masa itu sebagaimana kamu punya senjata menghadapi masa ini. Iya, jadi gak perlu khawatir tentang masa depan, katanya Markus. Lo masa depan tuh kayak masa lalu kamu waktu itu loh. Begitu kamu sampai pasti kamu bisa. Jadi bisa nggak saya punya pekerjaan bagus? Bisa nggak ya saya nikah? Bisa nggak saya punya anak? Bisa, bisa katanya Markus. Gak usah khawatir, pasti bisa. Oke, jadi manusia pasti mampu melakukan apa yang sudah ditakdirkan. Nah, itu sesimpel itu. Pahami ritme alam dan kamu pasti bisa secara rasional menghadapi kecemasan kamu. Baik, yang keenam ada toleran kepada yang lain atau kamu harus tolerir. Jadi ada konsep yang unik di filsafat Stoa ini, ya, ini citizen of the world atau warga dunia. Jadi ketika orang Stoa ditanya kamu dari mana, dia akan bilang saya warga dunia. Dia nggak bilang dia dari Padang, dari Batam, dari Medan, nggak. Dia bilang dia warga dunia. Jadi anggapannya adalah citizen of the world, we are in this planet together. Kita adalah mesin besar gitu loh. Dan kita ada dalam tatanan yang sama. Kita nggak beda agama, suku, bangsa atau bahkan uh, budaya. Enggak, kita sama aja, kita sama-sama manusia dan kita adalah warga dunia. Nah, konsekuensinya adalah itu berarti kalau kamu jahat ke orang lain, kamu menjahati diri kamu sendiri karena kamu tadi kan warga dunia, sesama warga yang tinggal di bumi yang sama gitu loh. Jadi katanya Epictetus, siapapun yang bersalah dia akan bersalah pada dirinya.
Contohnya gini, kamu fitnah teman kamu kan, kamu hate aja sama dia, kamu benci aja sama dia, terus kamu cari-cari kekurangan dia, terus kamu fitnah dia, ya kan? Kamu merugikan diri kamu sendiri. Kenapa? Kamu habisin waktu, misalnya kamu cari-cari keburukan tentang dia itu kan butuh energi, kamu habisin energi juga, sehingga banyak hal yang baik yang kamu lewati, kesempatan-kesempatan brilian kamu lewati hanya karena kamu sibuk sama kebencian kamu, itu loh. Atau kamu misalnya curang waktu ujian, ya kan? Kamu kan menganiaya teman kamu yang jujur, tapi yang rugi siapa? Kamu juga. Kenapa? Karena kamu bikin diri kamu bodoh. Jadi kamu berupaya untuk menyakiti yang lain atau kamu bersalah, kamu akan bersalah pada diri kamu sendiri, katanya Epictetus. Jadi we are citizen of the world, we are together in this planet, don't do bad things towards others. Jangan lakukan yang jelek-jelek sama yang lain, karena kamu bersalah pada diri kamu sendiri. Nah, kebalikannya, kalau ada orang lain yang bersalah ke diri kamu, kamu jangan balas. Misal dalam kasus ada orang yang benci ke diri kamu, itu kan kamu bisa marah kan. Nah, mengendalikan marah kamu gimana? Katanya Epictetus gini, if you hear someone is speaking ill of you, instead of trying to defend yourself, you should say, he obviously doesn't know me very well, since there are so many other things or other faults he could have mentioned. Jadi kalau ada orang yang ngomong jelek-jelek kamu, kamu bilang, ah dia nggak kenal sama saya sih. Terus orang nanya ke kamu kan, emang kamu gimana? Ya kalau kan dia kenal saya, pasti ada lebih banyak hal yang bisa dia sebutkan sebagai keburukan saya. Kalau kayak gini kan nggak jadi berantem. Orang yang maki-maki kamu kan juga nggak jadi marah. Dia kayak useless gitu. Kenapa ya? Karena sejatinya memang gitu kan. Orang yang bisa kritik kamu, misalnya orang kritik Anies Baswedan, dia bisa kritik ya politiknya doang karena dia hanya sebatas tahu kebijakan. Tapi dia nggak tahu kan kebiasaan tidurnya Anies Baswedan gimana, kalau dia makan gimana, apakah beliau suka kentut sembarangan atau enggak. Itu dia nggak tahu. Jadi orang yang benci sama kamu terus ngata-ngatain kamu, katanya Epictetus bilang bahwa dia nggak tahu saya dengan dekat sih atau dengan baik sih. Kalau dia tahu pasti lebih banyak hal buruk yang bisa dia jelasin. Wah, jadi kamu nggak jadi marah, dia juga rugi sendiri. Merasa dirinya gagal. Ya. Ungkapan lain dari Epictetus, if any man despises me, it is their problem. My only concern is not doing or saying anything deserving of contempt. Jadi kalau ada yang jahat ya itu problem mereka. Yang saya pedulikan adalah saya tidak akan melakukan sesuatu atau saya hanya melakukan sesuatu kalau itu pantas. Jadi kalau nggak perlu nggak usah. Bodoh amat, katanya Epictetus. Katanya Markus, apapun yang orang lain lakukan, aku harus tetap menjadi zamrud dan mempertahankan warnaku. Wah, jadi ya kalau kamu baik ya kamu baik aja, karena baik itu nggak ada pengaruhnya kalau orang mau jahat ke kamu. Bodoh amat orang jahat, kamu tetap harus baik karena itulah kamu gitu. Dan ingat bahwa ketika kamu mulai stres dengan tekanan-tekanan yang ada, katanya Markus, engkau selalu memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Tidak perlu selalu susah payah atau membebani jiwamu dengan segala sesuatu yang tidak dapat engkau kuasai. Hal-hal tersebut tidak membutuhkan dirimu untuk menilainya. Leave them alone. Jadi, iya, kalau kamu lagi capek, kamu punya hak untuk diam. Dan gak harus juga setiap saat kamu komentar. Jadi prinsipnya dalam poin ini, be tolerant with others and strict with yourself. Jadi kepada yang lain kamu tolerir aja. Tapi kalau ke diri kamu jangan. Karena itu baik buat kamu. Terus kebalikannya juga, ketika kamu berbuat baik, jangan sangka
kamu terbengkalai atau kamu terabaikan, enggak. Kamu berbuat baik itu juga buat kamu sendiri. Itulah kenapa kamu harus strict with yourself tadi, seperti katanya Markus. Karena untungnya buat kamu. Misal gini, saya ngajar kelas alternatif materi stoicisme. Kamu yang dengerin doang kan, ya tinggal dengerin doang gitu. Tapi jangan sangka kamu yang beruntung. Enggak, saya yang untung. Untuk menyediakan kelas alternatif, saya kan mesti belajar lagi. Pasti saya lebih paham daripada orang yang sekedar mendengarkan dan belum pernah belajar stoicisme, ya kan? Jadi yang lebih untung tuh saya. Makanya kata Seneca, outer service makes inner growth. Jadi melayani keluar itu menciptakan pertumbuhan di dalam. Maksudnya di dalam diri kamu. Kamu melakukan social project atau pro bono project gitu. Kamu bagi-bagi masker waktu COVID-19. Jangan salah, itu yang untung kamu. Selain juga dia beruntung, tapi untungnya ke kamu duluan. Kenapa? Kamu membunuh ego kamu atau sifat apatis kamu, sifat individualistis kamu. Banyak kan orang yang kayak gitu. Kamu enggak. Kamu memiliki inner growth ketika kamu melakukan sesuatu bagi yang lain. Jadi katanya Markus, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi musuh. Jadi kalau orang jahat ke kamu, balas dendamnya, kamu tetap baik. Karena itu baik buat kamu dan menciptakan inner growth. Next. Nah itu dia 6 pendekatan yang disarankan oleh stoicisme untuk menghadapi permasalahan hidup. Tapi secara teknis kan kamu butuh metodenya. Metodenya ada STAR atau Stop, Think, Assess, and Response. Jadi kamu menghadapi masalah apapun, jikalau emosi negatif kemudian mulai muncul, ya kan, stop, berhentilah sejenak, coba keluar dari dinamika permasalahan itu dulu, ambil waktu untuk berhenti sejenak. Kemudian think, pikirkan akar masalahnya apa sih. Jangan-jangan kamu itu merespon sesuatu yang di luar kendali kamu, sedangkan kamu mengabaikan dikotomi kendalinya. Jadi coba dipikirin dan direnungi pendekatan yang kamu gunakan udah pas atau belum. Kemudian assess, coba kamu nilai kerugian dan keuntungan beberapa opsi tindakan yang tersedia. Maksudnya gini, kalau kamu melakukan marah-marah, kerugiannya apa? Kalau kamu melakukan tindakan selain marah, misalnya kamu mengalihkan pikiran kamu untuk rekreasi bla bla bla, keuntungannya apa? Jadi diasas. Nah setelah kamu udah paham setiap keuntungan dan kerugian masing-masing pilihan yang kamu punya, barulah respons, baru kamu tetapkan, oke, sikap saya seperti ini. Ini metode teknisnya. Ingat aja, stop, think, assess, and response. Jadi berhentilah sejenak dulu apapun masalah yang sedang kamu hadapi, kemudian think, rasional lah, jangan lupa, dan assess, nilai mana yang perlu kamu lakukan, dan barulah bertindak atau respon. Oke, terakhir sebelum ditutup, katanya filsuf Stoa, di samping kamu harus tahan dengan segala macam permasalahan hidup ini dan kamu mengontrol alam semesta berpikir kamu, rayakanlah hidup kamu itu. Karena hidup ini indah kok. Kamu dalam keadaan menghadapi apapun, hidup tetaplah indah. Oh, COVID-19 ya, kamu masih bisa mageran, kamu masih bisa rebahan di rumah, kamu bisa nyobain game-game online yang dulu nggak sempat kamu cobain karena kamu sibuk kuliah, ya kan? Sekarang nggak begitu sibuk, jadi kamu bisa browsing aja tuh game apapun, explore apapun yang dulu nggak sempat kamu explore. Atau dosen Unan kalau saya nggak salah, dia pernah nge-tweet, berkat social distancing atau physical distancing ini dia bisa ngerjain 2 buku, ya kan? Jadi ada banyak hal yang bisa kita rayakan dalam hidup, bahkan dalam situasi-situasi mendesak atau situasi yang nggak enak lah gitu. Dan konsep merayakan hidupnya stoicisme adalah self preservation, atau simpelnya kayak kamu merawat diri kamu. Jadi kayak kamu menghibur diri kamu biar nggak punah.
Karena capek-capek kamu menahan diri kamu atau apa ya, semacam mengontrol amarah, stres, dan rasa cemas, kamu juga butuh energi dan apresiasilah diri kamu dengan bersenang-senang. Jadi self preservation ini seperti kalau kamu hobi basket, ya sesekali mau kamu main basket, kamu hobi traveling, sesekali kamu traveling lah, jalan-jalan. Biar kamu bisa merayakan hidup kamu itu. Dan kamu punya tambahan energi setelah kamu recharge, setelah kamu dapatkan kesenangan. Catatannya ya selama kesenangannya proporsional, jangan kontraproduktif. Jadi kayak misal kamu pengen jalan-jalan, saking pengennya jalan-jalan kamu bokek, terus kamu nggak punya duit beli buku buat kuliah, nilai kamu rendah, nah itu kontraproduktif gitu. Dan ya pandai-pandai kamu lah, menurut saya ini tergantung masing-masing individu. Merayakan hidup, kamu harus kenal apa yang kamu butuh. Kalau kamu butuhnya traveling, ya traveling, jangan ikut-ikutan teman-teman kamu yang main game online. Kalau kamu nggak hobi traveling, kamu mageran, ya mainlah game online. Jadi kamu harus kenal butuhnya diri kamu atau self preservationnya kamu apa. Karena ini penting untuk recharge energi kamu. Terus kamu mungkin punya argumen, ah nggak bisa, saya nggak ada waktu. Nah, itu saya tambahin di bawahnya kutipannya Seneca. Katanya Seneca, "It's not life is too short, it's that we wasted." Jadi bukan waktu yang singkat katanya Seneca, kamu yang buang-buang waktu, ya kan? Nggak ada waktu buat traveling, ya ketika dosen kamu cancel kelas, kamu jalan-jalan lah ke kantor imigrasi, kamu urus paspor ketika itu. Atau kamu akhir-akhir weekend kamu cek websitenya AirAsia aja, sering ada yang promo, bahkan free seat atau tiket gratis, kamu tinggal bayar pajaknya aja. Ya kan kamu bisa aja kan merayakan hidup kamu suatu hari nanti ketika periode penerbangan maksud saya, udah sampai gitu. Jadi jangan lupa rayakan hidup kamu, karena hidup ini indah kok. Tergantung kamu melihat tadi gitu. Kalau kamu gantungkan kebahagiaan kamu pada hal-hal yang kamu kendalikan, maka hidup niscaya bisa kamu rayakan. Jadi sampai di sini mungkin kita bisa simpulkan stoicisme kayaknya bisa menjalankan fungsi agama. Dia bisa menjadi alat untuk tangguh, alat untuk kuat dalam hidup ini, ya kan? Tapi menurut saya stoicisme yang semacam itu juga punya paradoksnya. Karena kalau kamu mengharapkan stoicisme memberikan ketenangan batin atau ketahanan mental, itu ada pada hasil. Sedangkan tadi di Apate kita udah bahas hasil itu nggak akan bisa kamu kendalikan. Sehingga ada kemungkinan dalam proses kamu menerapkan stoicisme ini, ya kamu bisa aja gagal. Dan itu bisa aja terjadi, ya kan, kemungkinan terburuknya kayak gitu. Maka menurut saya karena stoicisme itu bisa aja gagal, agama masih menjadi sangat penting. Kenapa? Karena bodo amat kamu punya teori banyak-banyak di stoicisme, kadang-kadang kalau kamu sedih ya sedih aja kan. Stoicisme nanti ingatnya belakangan. Nah, di saat-saat itu agamalah menurut saya tempat terakhir kita berpulang, ya kan? Tapi kalau kamu pengen marah dengan statement saya dan kamu bilang, kalau gitu agama berarti nomor 2 setelah stoicisme. Saya bilang enggak juga. Kenapa? Karena agama sendiri kan bilang bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya dengan tangannya sendiri. Artinya kalau kamu pengen tidak sedih, ya agama nyuruh kamu berusaha sendiri, dan cara usahanya salah satunya ya pakai stoicisme. Jadi dia paradoks tapi juga bisa berharmoni. Agama nyuruh kamu usaha biar nggak lemah, caranya stoicisme. Tapi stoicisme nanti dalam titik-titik tertentu juga nggak bisa menyelamatkan kamu, agama kemudian bisa hadir, ya kan? Jadi karena filsafat itu tidak sempurna, tapi kita butuh filsafat karena filsafat menyediakan langkah-langkah teknis yang agama suruh, maka walaupun dia paradoks, di saat yang sama uniknya dia juga bisa harmoni. Jadi stoicisme kadang lemah, agama bisa melengkapi, dan untuk menjalankan agama atau perintah agama kamu juga butuh stoicisme. Itu analisis dari saya, nanti silakan kita diskusikan.
Terakhir, kita next. Terakhir, setelah semua teori tadi dan analisis, kita simpulkan katanya Marcus Aurelius, "He who lives harmony with himself lives in harmony with universe." Jadi ketika kamu udah bisa mikir rasional dan kamu bisa merayakan hidup kamu, maka kamu akan berdamai dengan diri kamu atau berharmoni dengan diri kamu. Dan hasilnya nanti kamu akan berharmoni dengan alam itu. Bahagialah kamu sebagai praktisi stoicisme. Jadi kenapa kamu nggak bahagia? Mungkin selama ini kamu nggak berharmoni sama diri kamu. Jadi kamu sering nggak rasional, kamu sering tidak merayakan hidup kamu. Jadi kamu sama diri kamu aja sering gegeran, sering tawuran ya kan. Apalagi sama orang lain. Jadi kuncinya katanya Markus, kamu harus harmoni sama diri kamu, dan caranya udah kita bahas tadi. Terakhir, nanti kamu bisa berharmoni dengan alam atau dengan semesta. Mungkin itu penjelasan tentang stoicisme, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita adakan sesi pertanyaan. Kalau ada, bisa di VN aja atau di ketik juga boleh sih, cuman karena kita nanti bikin podcast, saya harap bisa di VN, jadi saya juga bisa masukin suara teman-teman ke rekaman dan kita bisa review lagi kapan-kapan kalau kita pengen belajar stoicisme lagi. Mungkin itu dari saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita masuk ke sesi tanya jawab.